فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, faedahnya selesai di sini. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, Kitabul Janaiz, yaitu pembahasan masalah jenazah. Qala Asy-Syaikh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, al-janaiz jam'u janazah bil fath. Boleh apa? Janazah wa al-kasr afsah. Boleh jenazah dan itu lebih sahih. Lebih fasih apa? Boleh jenazah. Kalau siapa itu Imam Ibnu Hajar menambahkan boleh junazah dan dia itu adalah katilnya itu. Apa namanya? Ya katilnya, kerandanya, ya. Baik. Dan semuanya mungkin semacam ini. Baik. Jenazah atau janazah ismun yutlaqu alal mayyit wa alas sarir ma'al mayyit. Yaitu ini istilah yang boleh diberikan untuk mayat, istilahnya adalah janazah, dan boleh juga untuk katilnya bersama jenazahnya itu sendiri. Walil mayyit ahkamun katsirah. Jenazah ini memiliki hukum yang banyak. Makanya memang segalanya itu perlu ilmu. Sampai kita meninggal pun tetap perlu ilmu yang banyak di situ. Tayyib wa dzakaru huna minha. Para ulama mereka menyebutkan di sini beberapa dari hukum. Di antaranya apa itu? As-shalah wa ma yata'allaqu biha, salat jenazah dan perkara yang terkait dengan itu. Minat taghsil, yaitu apa? Memandikan jenazah, karena dia sudah mati, dia tak mampu mandi sendiri. Mandi sendiri kita yang nah, sudah nggak mampu mandi sendiri, maka apa? Jangan dimintai apa-apa, dia nggak punya apa-apa. Tayyib wa takfin, dan bahkan pakai baju pun nggak mampu, pakai baju sendiri. Gimana dimintai rezeki? Wahai syekh, berilah saya ini, wahai wali fulan, berilah saya itu. Pakai baju sendiri aja sudah tidak mampu. Wa dafan, dan demikian pula dalam masalah pemakaman. Sebagaimana dia tidak mampu untuk membangun rumah, tak mampu lagi dia untuk menggali rumah juga. Maka menunjukkan dia itu tidak mampu memberikan manfaat atau madarat, bahkan dia tergantung kepada apa? Kepada Allah dan kemudian kepada kaum muslimin istilahnya yang masih hidup. Tidak mampu apa-apa dia. Dan bahkan apa? Kalau dia punya hutang, tak mampu dia membayar hutang. Kaum muslimin yang harus membantu pembayaran hutang itu. Gimana kita minta rezeki pada dia? Baik, wa ghairi dzalik, dan perkara-perkara yang selain itu, masalah wasiat dan sebagainya. Baik. Disebutkan, kita lanjutkan dulu. Amal huququl maliyah, adapun hak-hak yang terkait dengan harta, fata'ti fil wasaya wal faraid. Dia nanti akan datang di dalam membahas wasiat dan faraid, yaitu masalah hukum warisan. Dalam Kitabul Janaiz tidak perlu, tapi dalam bab khusus nanti. Bima annal kitab mukhtasar, disebabkan karena kitab ini adalah mukhtasar. Karena apa? Intinya ada pada Bukhari Muslim saja, tidak tambahan-tambahan dari sahih yang lain-lain. Fa innal musannifa lam ya'ti bi kulli ma tad'ul hajatu ilaih. Maka sang penulis itu tidak mendatangkan seluruh apa yang diperlukan minal ahaditsil muta'alliqati bil mayyit, dari hadis-hadis yang terkait dengan jenazah. Dan bahkan tidak semua di sahih Bukhari Muslim beliau tampilkan. Karena memang ini adalah untuk pemula kitab Umdatul Ahkam. Adapun kalau ingin lebih panjang dalam Umdatul Kubra, Imam Al-Hafidh ini, Al-Hafidh siapa itu? Abdul Ghani Al-Maqdisi punya umdah yang kedua, yaitu Umdatul Kubra. Dia tebal sekali. Kitab-kitab hadis juga seperti Bulughul Maram, tapi lebih tebal. Dan dulu ini yang diajarkan oleh kita di Damaj di antaranya, Umdatul Kubra, tapi nggak selesai, sayang waktu itu putus. Mudarisnya putus. Kemudian walidza fa innana nadhkuru nubdzatan minal fawaidil lati shahhat bihal ahadits. Karena itulah kami akan menyebutkan petikan dari faedah-faedah yang hadis itu telah sahih dengan membawa faedah tadi, walaupun tidak disebutkan di dalam kitab ini, di dalam apa itu matan kitab ini. Tayyib, dan memang itulah fungsi dari syarah, memberikan apa? Tambahan, perluasan dan perkara-perkara yang diperlukan. Famin haqqil marid. Nah, sebelum masalah kematian, maka kembali kepada kita masuk kepada apa? Babul maut. Pintu kematian adalah apa? Al-marad. Sebagaimana kata Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Ad-Da'wah Dawa, segala sesuatu itu punya pintu. Yaitu apa? Pintu apa istilahnya? Pintu kematian adalah sakit.
sebagaimana pintu kekufuran adalah bid'ah dan maksiat, sebagaimana pintu perzinaan adalah ciuman dan seterusnya. Segala sesuatu itu punya pintu. Nah, kemudian diantaranya ini, yaitu apa? Pintu kematian adalah sakit. Makanya orang yang sakit hendaknya dia ingat bahwasanya nyawanya tidak lagi apa? Betul-betul bertahan di badan dia 100%. Boleh jadi suatu saat akan lepas. Ini peringatan. Tayyib. Qal ala ikhwanihil muslimin, yang menjadi kewajiban saudara-saudara dia kaum muslimin adalah iyadatuh, yaitu menjenguk dia. Kasihan, dia perlu diperkuat jiwanya dan perlu dibantu ini dan itunya, maka dijenguk. Nah, orang yang menjenguk dia dapat pahala besar. Pahala apa itu? Mendapatkan buah-buah surga yang sudah masak. Wa idkhalus sururi alaih, dan memasukkan apa? Kegembiraan kepada dirinya. Jangan membuat dia putus asa dan seterusnya. Jangan mengatakan sebenarnya umurmu enggak panjang lah, tolong buat wasiat. Nah, ini sedih dia nanti. Atau mengatakan teman saya kemarin mati dengan sebab sakit seperti kamu ini. Yang belum mati pun jadi mati nanti. Baik. Fa idza kana fi hali khatarih, kalau dia dalam situasi yang sudah sangat cemas, istilahnya sangat berbahaya, yadhkuru bit taubah, maka hendaknya temannya itu menyebutkan masalah taubat, menghadap Allah sebagai orang yang bertobat. Ini beruntung. Apa itu? Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntung orang yang mendapatkan dalam lembaran amalannya itu istighfar yang banyak. Hadis Abdullah bin Busr al-Aslami radhiyallahu an. Wa qada'id ad-duyun, juga masalah pembayaran hutang. Disuruh untuk apa? Segera Anda ingat-ingat hutang Anda. Entah Anda yang membayar atau nanti kami yang membantu. Intinya adalah jangan sampai Anda harusnya masuk surga akhirnya tertahan di pintu surga. Karena walaupun orang mati syahid, kalau dia punya hutang dan belum dibayarkan, maka dia tidak akan mungkin masuk surga. Rasulullah mengatakan apa? Illad dain, kecuali hutang. Kalau masih ada hutang maka tidak boleh masuk surga dia. Tayyib. Tapi apa? Masih di dekat di pintu surga. Sebagian mengatakan wal wasiyah, dan juga masalah wasiat. Ahli waris nanti akan dapat harta yang ditentukan. Sementara untuk yang tidak masuk dalam hukum warisan, maka dia punya bagian dalam wasiat. Barangkali Anda ingin berwasiat kepada siapa, atau untuk masjid, atau untuk orang yang menjadi teman Anda dulu barangkali, dan seterusnya. La siyama fi ma yajibu alaihi bayanu, terutama di dalam perkara yang si mati ini atau yang orang akan mati ini wajib menjelaskan agar orang yang masih hidup itu tidak pening nantinya. Nanti ada orang yang menuntut hutang padahal dia, oh saya nggak pernah dengar ayah punya hutang seperti ini, nanti akan pening, kasihan keluarganya. Wa yakunu dzalika bil lutf. Ketika kita ingatkan itu, kita apa? Kita ucapkan dengan baik-baik. Jangan ambil kerah bajunya, bayar hutangmu. Atau ahlul datang, nanti ambil cat sebelum kamu mati wajahmu merah. Wah, kasihan kalau gitu. Langsung mati. Kasihan. Baik. La yush'iru ma'ahu bil khauf, yaitu jangan membuat kesan kepada dia rasa takut. Min dunuwi ajalih, dikarenakan sudah dekat ajalnya. Wa yata'akkadu 'alal maridi dzalik, dan hendaknya enggak tahu ini, sepertinya seperti tadi ya kita artikan. Dan kemudian hendaknya dia mengambil kepastian dari orang yang meninggal tentang perkara-perkara tadi sebelum betul-betul dia meninggal. Lihat apa saja yang ada keterkaitan nantinya, hutang-hutang dan lain-lain. Wa an yakhruja minal madzalim, dan agar dia itu sebelum meninggal dia sudah keluar dari kedzaliman-kedzaliman. Barangkali dia ingin minta maaf kepada siapa dan seterusnya. Atau barangkali dia pernah menjadi saksi tapi tidak mau bersaksi. Sehingga apa? Orang yang terdolimi tetap terdolimi dalam persidangan. Hendaknya dia cerita itu. Wa yastaghfiru anil ma'asi, dan diingatkan untuk mohon ampun dari maksiat-maksiat. Wa an yuhsina dhannahu billahi ta'ala, dan agar dia itu memperbagus sangkaan kepada Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi falyadunna abdi bi masya. Aku itu sesuai dengan persangkaan hambaku terhadapku, maka sila hambaku menyangka diriku sekehendak dia. Hadis Anas bin Malik. Tayyib. Fa idza hadarahul maut, kalau kematian telah datang kepadanya, sunnah liman hadarahu talqinahu asyhadataini bil lutf. Maksudnya adalah tanda kematian sudah datang, bukan betul-betul sudah meninggal. Sebagaimana dalam hadis apa itu? Hadis Al-Musayyib Ibnu Hazm itu, yaitu lama hadara Aba Thalib bin al-wafah, ketika sudah datang kematian kepada Abu Thalib, Rasulullah datang dan mengatakan ya qul la ilaha illallah, dan seterusnya. Abu Thalib mengatakan apa? Saya ikut agama Abdul Muttalib.
Jadi maksudnya bukan betul-betul didatangi kematian, tapi didatangi oleh apa? Tanda kematian. Baik. Maka manakala sudah tampak tanda-tanda kematian itu akan datang, sunnah liman hadarahu talqinah, maka disunahkan untuk orang yang hadir di situ untuk mentalqin dia, yaitu mendiktikan dia, menuntun dia dengan 2 kalimat syahadat bilutuf, dengan kelembutan. Dan bahkan tidak perlu kita mengucapkan asyhadu dan seterusnya, tapi cukup apa? Qul la ilaha illallah, seperti yang dicontohkan Nabi kepada pamannya, dan juga apa? Seperti yang dicontohkan Nabi dalam hadis Anas itu di Sahih Bukhari kepada apa? Anak orang Yahudi itu, ya gulam qul la ilaha illallah. Tidak perlu asyhadu dan sebagainya, khawatirnya terlalu panjang dan sulit. Dan kemudian anak ini lihat ke ayahnya. Ayahnya yang Yahudi mengatakan ati Abul Qasim, taati Abul Qasim. Lalu anak ini mengucapkan la ilaha illallah. Berarti apa? Yang dimaksudkan adalah orang yang masih hidup tapi sudah mau mati. Makanya Rasulullah bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah, yaitu apa? Tuntunlah orang yang akan mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Bukan maksudnya yang sudah mati. Mauta itu adalah yang akan mati. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, innaka mayyitu wa innahum mayyitun summa innakum yaumal qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Bukan engkau sudah mati, Rasulullah sedang diajak bicara oleh Allah. Ayat-ayat masih turun. Sesungguhnya engkau akan mati dan mereka juga akan mati. Mayit maksudnya adalah akan mati. Tayyib. Ini makna yang pertama sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Makna yang kedua, ini adalah masuk dalam gaya bahasa Arab, yaitu apa? Tasmiyatu syai' bima ya'ulu ilaihil amr. Penamaan sesuatu dengan kesudahannya. Sebagaimana apa itu? Bahwasanya inap mereka menamakan khamr. Kenapa? Karena kesudahannya akan dibuat jadi khamr pada zaman jahiliyah. Tayyib. Jadi apa? Mau tafsir yang pertama ataupun tafsir yang kedua, tetap hadis yang mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah, maksudnya bukan orang yang sudah mati, tapi yang akan mati. Tayyib. Kenapa? Kalau sudah mati, Rasulullah telah bersabda apa itu? Idza matal insan inqata alaihi amaluh. Kalau orang sudah mati, maka amalannya telah terputus. Enggak mungkin dia mengucapkan la ilaha illallah dan seterusnya. Kecuali apa? 3 perkara tadi. Ya 3 perkara yang ma'ruf itu. Maka kalau disuruh ucapan la ilaha illallah tidak mampu lagi. Bahkan yang masih hidup aja ketika sudah sakaratul maut, banyak yang tak mampu mengucapkan la ilaha illallah padahal dia masih hidup. Apalagi orang yang sudah mati. Qal wa taujihuhu ilal qiblah, dan mengarahkan wajah dia ke arah kiblat. Disebutkan dalam catatan kaki di sini, Syekh Albani dalam Ahkamul Janaiz mengatakan Sa'id Ibnul Musayyab mengingkari pendapat ini. Dan hadis ini tidak sahih. Dan memang betul hadis ini adalah tidak sahih. Dan juga disebutkan oleh Syekhuna Muhammad bin Nizam, yaitu mengarahkan wajah jenazah ke kiblat ini tidak wajib. Bukan berarti tidak boleh, masalah boleh tapi tidak wajib, dan hadisnya semuanya dhaif. Baik. Ada masalah bolehnya boleh. Kemudian seterusnya besok insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mananya kaki ni ke arah kiblat. Wajahnya Wajahnya dipalingkan ke arah kiblat. Iya. Sebagian memang membuat adat seperti itu. Terus ada soal.